Ada cermin nggak? Nah, Kalau ada cermin mau saya taruh di depannya gitu. kenapa itu? Lah ya dia harusnya bicara untuk dia sendiri dong kalau kayak gitu. Iya kan? Benar-benar kami lillahi ta'ala apa yang kami lakukan itu karena kami cinta kampus ya. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada alma mater kami itu melakukan hal-hal yang tidak proper ya. Kenapa saya bilang tidak proper? Ini benar-benar karena kami itu cinta kampus maka kami pulang ke kampus waktu itu, kita ketemu dengan dekan Fakultas Kehutanan, ketemu dengan Wakil Rektor 1 Prof Wening, ketemu dengan Dr. Ari Sujito ya. Kita minta lihat coba yang dikatakan skripsinya Jokowi kayak apa. Diberikan langsung oleh Wakil Rektor loh ya. Dan saya tanya waktu itu, ini skripsi aslinya? Ya. Lah makanya kasih kaca. Ya, yang namanya profesor atau prof yang lain atau provokator. Ya kan gitu. Coba Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar. Sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri. Tidak ada biaya sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi kalau memang itu Anda bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti ya mungkin dikasih das itu aja. Ya. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada. Ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah, tidak ada satu. Pakar telematika Roy Suryo memberikan jawaban yang menohok untuk El Ngabalin agar bercermin atas ucapan yang dia lontarkan. Jangan-jangan mereka sendiri yang seperti itu, seperti maling teriak maling dalam persoalan polemik ijazah Jokowi. El Ngabalin menyatakan bahwa ada proyek besar dengan uang banyak di balik orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi dengan tujuan menyudutkan Jokowi dan keluarganya. Kami ini peneliti yang benar-benar malah cinta kampus. Saya Dr. Rismon, Dr. Tifa itu kebetulan adalah memang S1, S2-nya asli UGM. Asli jadi asli. Saya komunikasi, S1-nya, S2-nya Public Health UGM. Dr. Tifa S1, S2-nya kedokteran UGM. Dr. Rismon itu S1, S2-nya adalah juga elektro UGM. S3-nya di Jepang. Kalau Dr. Tifa lagi menempuh S3, ya. Kalau saya S3-nya memang malah bareng dengan bukan bareng ya, satu alma mater kalau dengan nyebelin tadi gitu loh, karena UNJ kita di itu persis sama kemarin gue bilang nih, itu orang-orang top loh, tapi coba play lagi, katanya ya orang top tapi kalau nyari sesuatu ya bawa pakai apa itu kemarin ya. Jadi pokoknya makanya itu dia kalau nyari makan itu yang halal kayak gitu. Justru enggak kebalik. Kalau kita ini orang-orang punya. Iya, tahu aku dan tahu. Menurut Ngabalin, di balik proyek besar polemik ijazah Jokowi yang telah dijalankan selama bertahun-tahun adalah sebuah cara yang sengaja dilakukan dengan mengangkat isu ijazah Jokowi untuk menjatuhkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Dan ia mengingatkan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa yang mereka lakukan bukanlah sebuah penelitian akademis. Ngabalin juga menambahkan, mestinya para pelapor mencari makan dengan cara yang benar, bukan dengan cara caci maki, bahkan sampai memfitnah. Kayaknya sebentar, ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya, lah kan nyebelin. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Ngabalin datang ke sini, Mas Roy. Iya kan? Nyebelin kan? Dia cerita tuh, katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. Profesor. Katanya profesor kok bohong. Nah, kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. kepalanya Iyalah, ini. Iyalah, kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Mantan tenaga ahli kantor staf presiden, Ali Mukhtar Ngabalin, menuturkan bahwa ada maksud terselubung dari para pelapor ijazah Jokowi yang merupakan suatu bagian dari proyek besar yang ingin menjatuhkan Jokowi dan keluarganya. Bahkan Ngabalin mengungkapkan, ada pelapor ijazah Jokowi yang curhat kepada dirinya. Menurut Ngabalin, polemik ijazah Jokowi merupakan sebuah proyek besar dengan uang banyak.
Ngabalin bersyukur dengan adanya tindakan Jokowi yang melaporkan orang-orang tersebut. Ia meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan pasti akan mendekam di balik jeruji besi. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Masa Ngabalin sih? jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama. Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang, ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu, saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar, yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan. Masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh ilmuwan punya latar belakang pendidikan. Lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu?